Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita belajar tematik tema 4, subtema 3, pembelajaran 6 ya. Apakah kalian masih ingat cerita tentang Salahuddin Al-Ayyubi? Coba temukan pembelajaran yang berharga dalam cerita tersebut ya. Kemudian baca kembali cerita tentang Salahuddin Al-Ayyubi, kemudian temukan pesan-pesan moral dari cerita tersebut ya. Oke. Kemudian dilanjutkan, kita lanjut. Apa kalian sering menemukan ya sikap yang baik dan sikap yang tidak baik di lingkungan sekolahmu? Tuliskan pada diagram di bawah ini ya. Misalnya sikap yang baik, ditulisnya sikap yang baik. Contohnya apa saja? Kemudian yang bukan contoh sikap yang baik apa saja ya? Kemudian ciri-cirinya ya, misalnya berpikir positif ya. Misalnya saya kasih contoh sikap yang baik, misalnya membuang sampah pada tempatnya. Kemudian yang bukan contoh sikap yang baik adalah membuang sampah sembarangan. Kemudian ciri-ciri misalnya sikap yang baik itu selalu berpikir positif, misalnya selalu berpikir positif. Kemudian kesimpulan sikap yang baik itu adalah ini ya. Itu. Jadi Anda bisa kerjakan halaman 133 diisi ini ya. Itu saja ya tugasnya untuk pembelajaran 6. Jadi kita lanjut tema 5 ya. Kita lanjut pembelajaran 1 untuk tema 5 ya. Tentang pahlawanku. Ya, jadi tema 5 sub tema 1 pembelajaran 1 ya. Pembelajaran 1 tentang perjuangan para pahlawan ya. Hari ini kamu akan belajar tentang pahlawan. Oke, jadi tahukah kalian apa yang dimaksud dengan pahlawan? Oke, jadi pahlawan itu adalah orang yang menonjol karena keberaniannya dan pengorbanannya dalam membela kebenaran ya. Sekarang kita lihat ya. Kita lihat sikap kepahlawanan yang tercermin dari beberapa sahabat radhiyallahu anhu ya. Salah satunya adalah Hamzah bin Abdul Muthalib ya, yang julukannya adalah singa Allah ya, dijuluki singa Allah ya. Jadi anak-anakku sekalian, baca kisah ini ya. Baca sikap kepahlawanan dari Hamzah bin Abdul Muthalib dalam berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian Ananda tuliskan ya. Setelah membaca teks tersebut, tuliskan perjuangan yang dilakukan oleh Hamzah bin Abdul Muthalib. Kemudian tuliskan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Hamzah bin Abdul Muthalib. Kemudian gelar apa saja yang didapatkan oleh Hamzah bin Abdul Muthalib dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengapa Hamzah bin Abdul Muthalib mendapat gelar tersebut, dan apakah yang seharusnya kita lakukan ketika orang lain berbuat kejelekan atau kesalahan kepada kita dengan mengambil hikmah dari cerita ini ya. Oke, kemudian mengamati ya. Kita mengamati beberapa tokoh dan peninggalan kerajaan pada masa kerajaan Hindu, Buddha dan Islam ya. Peninggalan yang mereka wariskan bukan saja berupa benda bersejarah, tetapi juga pemikiran dan nilai-nilai perjuangan yang telah menginspirasi bangsa Indonesia ya. Contoh Sultan Iskandar Muda dari kerajaan Aceh ya. Sultan Hasanuddin dari kerajaan Goa Taluk Makassar. Kemudian Raja
Balu Putra Dewa Kerajaan Sriwijaya ya di Palembang. Kemudian ada Prasasti Siaretium peninggalan Kerajaan Tarumanegara Bogor ya. Kemudian Mahapati Gajah Mada dan Raja Hayam Wuruk pada Kerajaan Majapahit. Ya, anak-anak kalian mengamati gambar ini ya. Dan tuliskan apa yang kamu ketahui tentang perjuangan mereka. Ya, tuliskan pertanyaanmu di bawah ini ya. Tuliskan pertanyaanmu di bawah ini. Kemudian tuliskan nilai-nilai perjuangan dan peninggalan lainnya dari para raja yang menguasai masyarakat atau daerah di tempat tinggalmu. Nah, tulisanmu bisa memuat semangat perjuangan, nilai pendidikan, ajaran positif maupun benda-benda bersejarah. Oke ya. Oke, sekarang Dayu Dayu sangat kagum dengan perjuangan Raja Purnawarman. Banyak yang telah dilakukan untuk rakyatnya. Sambil duduk di tepi kolam yang jernih airnya, Dayu masih saja tetap memikirkan jasa-jasa Raja Purnawarman, terutama pembangunan saluran air. Ia berpikir pasti saluran tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat saat itu. Dayu terus berpikir dan memandangi wajahnya yang terpantul di kolam. Tahukah kamu mengapa Dayu bisa melihat dirinya dari air kolam? Air kolam bisa memantulkan cahaya. Sekarang kita akan belajar tentang bagaimana sifat-sifat cahaya ya. Kita masuk muatan IPA ya, tentang sifat-sifat cahaya ya. Jadi sifat cahaya itu yang pertama, cahaya merambat lurus ya. Salah satu contoh ini ya, ada kartun disusun disejajarkan ya, kemudian dilubangi tengahnya. Setiap karton ya dilubangi tengahnya, kemudian ada lilin di sini. Kemudian lilin tersebut dibakar ya. Kemudian cahayanya ini akan menembus lubang-lubang yang ada pada setiap karton yang disejajarkan. Itu artinya cahaya merambat lurus ya. Kemudian yang kedua sifat cahaya. Oke, kemudian cahaya menembus bening ya, menembus bening. Coba lihat, ada misalnya ya, ada gelas, kemudian disorot dengan senter, ya, maka cahaya tersebut menembus gelas yang bening ini ya. Nah, itu salah satu sifat cahaya, menembus benda bening. Kemudian cahaya dapat dipantulkan ya. Coba ya, kalau ada cahaya senter kemudian disorot ke cermin, maka cermin itu akan memantulkan cahaya ke tempat lain ya. Jadi cahaya dapat dipantulkan ya. Jadi ada dua cermin datar ya dan senter. Coba pantulkan cahaya senter menggunakan cermin ya, maka cahaya tersebut terpantulkan. Kemudian cahaya dapat dibiaskan ya. Oke, coba contohnya ini ya. Ada sebuah pensil dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air. Coba dilihat. Ini tidak lurus ya. Tidak lurus, kelihatan dari luar. Ini namanya dibiaskan ya. Cahaya dapat dibiaskan. Misalnya cahaya juga kalau misalnya disorot masuk, maka dia akan melenceng, tidak lurus dari atas ke bawah. Itu artinya cahaya dapat dibiaskan ya. Oke ya, itu saja yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan Anda bisa memahami ya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.